Bagaimana sih perasaan Bapak ketika nama dan foto Bapak dicatut untuk dijadikan akun Facebook oleh orang lain? Apapun ya, apapun nanti profesi kamu, apapun kedudukan kamu, ya, yang namanya dai, ya, yang namanya ceramah nggak boleh tinggalkan. Bapak itu ingin lebih dikenal sebagai mubalik kah, guru kah, atau seorang politisi, Pak? Sobat Tribuners, jumpa lagi dengan saya Febri dalam program Tribun Pekanbaru Newsmaker. Kali ini kita akan berbincang dengan sosok yang begitu familiar bagi warga Kota Pekanbaru, Bapak Ayat Cahyadi, Wakil Wali Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus sepertinya Pak, meski di tengah COVID saat ini. Ya, alhamdulillah, ini dengan Tribun nih yang ke agenda yang ke 1, 2, 3, yang keempat. Ya. Ada yang agenda yang keempat. Ya. Terima kasih banyak nih Pak udah menerima kami dalam bincang-bincang ya, sama-sama, kali ini. ya. Ini Pak mengawali obrolan kita kali ini. Saya dititipkan pertanyaan oleh netizen. Bagaimana sih perasaan Bapak ketika nama dan foto Bapak dicatut untuk dijadikan akun Facebook oleh orang lain? Iya, ini tentu kecewa, ya, kecewa, ya, kemudian juga ya geram lah ya gitu ya. Kenapa harus ya, mencatut ada foto saya, kemudian juga ada nama, ya, untuk hanya mungkin ingin sesuatu yang ini ya. Nah, ini kan sangat kita sayangkan. Dan ini beberapa kali gitu ya dicatut seperti itu. Dan juga tidak hanya saya, ternyata sebelumnya kurang lebih berapa bulan yang lalu itu akun Facebook istri saya, yang di situ ada gambar saya juga gitu ya. Ya, itu sempat juga dicatut. Makanya ini kepada masyarakat saya menghimbau, ya, ketika misalnya ada yang mengatasnamakan saya, ya, meminta kadang-kadang ya sumbangan segala macam gitu ya, untuk misalnya pendirian panti asuhan gitu ya, dicatut nama saya. Nah, itu ya jangan langsung main transfer aja, tapi konfirmasi dulu. Ya, dan memang yang baru-baru terakhir ini itu ada gambar saya sedang pakai baju dinas wakil wali kota. Ini saya nyatakan itu memang dicatut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Sejauh ini udah ada kerugian yang Bapak rasakan dan ada keinginan untuk melaporkan ke pihak berwajib? Iya, kalau ini karena masyarakat cepat, biasanya masyarakat juga gitu. Ada yang lewat WA ngasih tahu, ada yang di Facebook itu sendiri, ada yang lewat IG beritahu saya, kemudian juga langsung saya sampaikan kepada baik di akun saya atau juga di lewat Humas Pemko untuk menyampaikan. Ya, alhamdulillah masyarakat tidak ada yang ini, kemudian kalau diminta uang tidak ada yang langsung transfer ya. Makanya ya cukup aja saya sampaikan kepada masyarakat agar ya tidak mengindahkan ketika orang-orang yang mencatut akun tadi kemudian meminta sumbangan, diabaikan saja. Ya, artinya Bapak juga banyak mendapat respon dari masyarakat. Oh iya, banyak ya. Dan di masyarakat sendiri juga Bapak begitu dikenal. Dan diantaranya sapaan akrab untuk Pak Ayat juga dipanggil Ustadz. Itu gimana awal ceritanya, Pak? Iya, jadi memang Ustadz ini mungkin karena saya sering ceramah gitu ya. Jadi saya sering ceramah itu sejak saya sebelum dewan. Ya, bahkan ya ketika saya masih di mahasiswa, saya alumni UNRI Matematika FMIPA, terutama mulai kuliah tahun 90, awalnya di Gobah ya.
belum ada ya, di Panam itu Unri masih FKIP saja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, memang ketika kuliah di Unri, kemudian saya bergabung dengan remaja Masjid Akramunas Gobah ya. Nah, yang disebut waktu itu Al-Karima ya, satu belum ada lembaga dakwah kampus, dan saya juga menjadi ketua Al-Karima, remaja Masjid Akramunas ini, lembaga dakwah kampus Unri. Nah, itu mulai ceramah, baik ceramah di kalangan mahasiswa, bahkan kalau di mahasiswa itu saya koordinasi dengan dengan guru-guru, dosen-dosen agama. Jadi kalau yang ngambil mata kuliah agama itu ikut mentoring gitu ya. Nah, itu di kampus ya, sehingga saya dengan mahasiswa fakultas lain itu familiar juga dengan mahasiswa. Nah, selepas kuliah saya juga terus aktivitas dakwah tidak saya tinggalkan sampai kemudian di legislatif dan sekarang di eksekutif. Mungkin karena memang terus saya ceramah, dan juga saya sekarang pun kalau misalnya ada waktu kesempatan itu saya masih khotib, masih ceramah gitu ya, dipanggil ustadz gitu. Ya, sobat Tribuners, Pak Ayat ini juga dengan panggilan ustadznya itu juga begitu dikenal oleh masyarakat. Dan ada satu hal yang menarik dari beliau adalah Pak Ayat ini jika diundang acara nikah, acara akikah, diminta menjadi penceramah, itu selalu mengupayakan untuk hadir. Dan itu di masyarakat sering disebut-sebut, Pak. Jadi tidak hanya undangan di gedung, tapi undangan di tempat warga biasa, bahkan akikah juga Bapak hadir. Apakah itu representasi dari dekatnya Bapak dengan masyarakat? Iya, jadi tentang ceramah tadi atau ustadz. Jadi ceramah ini kan kalau bahasa Arabnya adalah orangnya itu bisa disebut mubaligh, orang yang bertabligh, menyampaikan. Bisa disebut da'i ini orang yang mengajak. Nah, saya disampaikan oleh guru-guru saya, ustadz saya ketika saya masih mahasiswa ya, mereka apapun nanti profesi kamu, apapun kedudukan kamu ya, yang namanya da'i ya, yang namanya ceramah nggak boleh ditinggalkan. Mengajak orang ke jalan kebaikan tuh nggak boleh ditinggalkan. Sampai mereka ungkapkan dengan satu ungkapan, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kami ini da'i, orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya, sebelum menjadi segala sesuatunya. Ya, sebelum menjadi anggota DPRD, saya ini da'i. Maka setelah menjadi anggota DPRD juga tetap da'i. Sebelum menjadi wakil wali kota, saya ini da'i. Ceramah ya, dakwah. Maka setelah menjadi wakil wali kota pun dakwah itu tak boleh ditinggalkan. Ini pesan para guru-guru saya, para ustadz saya, yang itu sebetulnya diambil dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya, misalnya surat Yusuf gitu ya, qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Ya, katakanlah inilah jalanku, jalan yang menyuruh orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, badlighu anni walau ayat, sampaikanlah ya walaupun satu ayat. Nah, makanya saya memang kalau diundang ya, mau di gedung besar, mau di masjid, mau di tempat akikah, mau di rumah-rumah, di kampung-kampung, ya selama itu sudah memang janji saya, ada waktunya, insya Allah saya penuhi. Insya Allah. Ya, jadi berdakwah bisa di mana dan kapan saja, Pak ya. Nah, ini seiring juga dengan karir politik Bapak yang dalam catatan kami itu udah 2 dekade. Betul. 2 dekade terjun di politik. Itu seperti apa, Pak, perjalanannya hingga Bapak di posisi yang sekarang? Iya, ini periode kedua saya dengan Pak Wali.
Periode kedua ini nanti berakhir Mei 2022. Ya, dilantik dulu 22 Mei 2017. Periode kedua, ya. Yang periode pertamanya itu 26 Januari 2012, ya. Ya, 26 Januari 2012 sampai 2017, ya. Nah, sebelum di wakil wali kota, ya saya tentu ini awalnya di DPRD provinsi, ya, DPRD provinsi. Nah, saat saya di DPRD provinsi itu, itulah diminta oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk siap-siap katanya. Walaupun sebetulnya saya saat DPRD provinsi itu 2010, ya saya ini sempat bikin ulah lah. Bikin ulahnya apa? Saya sama kawan-kawan di Komisi D DPRD provinsi jalan-jalan ke Eropa. Maksud saya, niat saya itu supaya saya nggak usah diminta maju gitu ya, disiap-siap. Kenapa? Kan biasanya kalau jalan-jalan ke luar negeri pasti ini menjadi big news bagi media. Benar ya, kami di Amsterdam itu lihatlah internet tuh, wah ada foto saya. Wah, dalam hati mudah-mudahan lah nggak diminta. Memang saat itu kawan-kawan yang memang maju nggak ada yang tidak berangkat, kawan-kawan saya. Jadi saya sama kawan-kawan Komisi D DPRD provinsi dan beberapa dari komisi lain jalan tuh. Ya. Waktu itu semangatnya studi banding, ingin buat kereta, walaupun nggak kesampaian ya. Kemudian kan ya alhamdulillah ada sekarang rencana program Bapak Presiden untuk kereta ya, Trans Sumatera itu. Ya namun tetap juga pulang dari pulang dari Eropa ini diminta pasang baliho akhir 2010. Nah inilah kemudian komunikasi PKS saat itu di kota hanya 5 kursi. 5 kursi, saya di ketua praksi PKS DPRD provinsi 5 kursi juga. Syarat untuk maju itu kan saat itu 9. Nah, komunikasi lah ini partai dengan calon-calon aja, termasuk juga Pak Dr. Haji Firdaus STMT yang saat itu awalnya kepala Dinas PU, kemudian menjadi kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Riau. Rupanya jodoh nih. Jodoh dengan Pak Firdaus, ya. Jodoh akhirnya maju dan ya qadarullah alhamdulillah diberikan amanah, ya. Sampai terus ya, di periode kedua juga seperti itu. Di periode kedua ini sebetulnya lebih ini lagi, karena di periode kedua PKS tinggal 3 kursi di kota. Ya namun alhamdulillah, mungkin nggak tahu nih Pak Wali kenapa ngambil saya lagi, ngambil PKS juga. Ya. Sudah tinggal 3 kursi itu 2016 ya. Namun mungkin ya memang sudah takdirnya gitu, ya tetap terpilih lagi gitu. Seperti itu Pak Febri. PKS ini kan unik Pak. Iya. Artinya justru kader yang meminta jabatan itu tidak akan diakomodasi. Tapi ketika kader yang ditunjuk itu mau tak mau harus siap. Nah, tadi Bapak mengatakan alasan pergi ikut studi ke luar negeri agar terhindar. Mudah-mudahan gitu maksudnya. Apakah karena belum siap, belum percaya diri, atau seperti apa itu Pak? Jadi saya sebetulnya itu 2006 sempat ikut pilkada pertama Kota Pekanbaru. Waktu itu saya kan wakil ketua DPRD kota. Nah PKS saat itu 2004, 2009 di Kota Pekanbaru itu 7 kursi. Kemudian saya wakil ketua DPRD-nya. Nah saat itu syarat ambang untuk menjadi pasangan wali kota, wakil wali kota hanya 15%. Berarti 15 dari 45, 7 sudah bisa maju sendiri. Semangat pula ini PKS. Majulah. Cuman saya posisi sebagai wakil. Saya calon wakil wali kota berpasangan dengan Pak almarhum Pak Erwandi Saleh. Ya.
yang saat itu pecah kongsi nih antara Pak Herman Abdullah dengan Pak Irwandi Saleh. Ya, Pak Herman Abdullah berpasangan dengan Pak Irizal Muluk, kemudian Irwandi Saleh berpasangan dengan Ayat Jayadi. Ya qadarullah kalahlah Irwandi Ayat ini 2006. Kalah, namun saat itu tidak harus mundur. Kalau sekarang kan mundur ya. Ya. Ketika maju ya, misalnya nih teman-teman yang maju di dewan dari dewan ke pilkada 9 Desember nanti kan mundur. Kalau dulu nggak mundur. Ya kalah, kemudian saya kembali lagi wakil ketua DPRD. Nah itu pertama kalah. Ya, kalah, kemudian tadi kan kenapa saya buat seperti itu tadi, jangan sampai ada 4L di kader-kader PKS nih. Apa tuh Pak? 4L. 4L, lu lagi gitu. Oh iya. Mas Ayat dulu nih katanya. Ya. Lu lagi. Ya. Walaupun memang di PKS ini juga ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama adalah pemira internal. Jadi dari seluruh kader PKS ini dilakukan pemilihan. Ya, siapa di antara ini yang ini, kemudian diambil biasanya 5 besar. Nah dari 5 besar ini nanti akan dicoba mana peluang yang bisa ini ya dipasangkan dengan calon-calon yang ini. Nah seperti itu prosesnya. Nah. Ya, ini meski masih 2 tahun dari sekarang nih Pak Ayat. Ini tentunya 4L tadi saya rasa juga tidak bisa juga disematkan ketika tanggung jawab dan penugasan diberikan oleh partai PKS, dan kepercayaan dari masyarakat juga. Seperti apa Bapak meresponnya? Tentang pilkada ya? Iya. Ya, jadi ini kan belum diputuskan ya. Apakah pilkada seperti Pekanbaru yang berakhir 2022, kemudian Kampar juga berakhir 2022, kemudian juga DKI ya, itu 2022 juga. Apakah pilkadanya 2022 atau 2024? Ini belum diputuskan oleh DPR dan pemerintah. Ya walaupun saya lihat-lihat gitu ya, kondisi Pekanbaru banyak yang semangat nih. Ya, pasang-pasang baliho ya nggak apa-apa kan. Yeah. Banyak juga yang lapor ke saya, Pak ini maju bagus lah, saya bilang. Ya kalau hanya PKS yang maju nanti lewat kota kosong, saya bilang. Bagus, saya bilang. Dan saya bilang kalau calonnya banyak, kalau 5 pasang lebih mantap bagi PKS. Nah begitu Pak, ya pasti menang lah. Kok Bapak bilang pasti menang? Ya PKS sekarang ketua DPRD, saya bilang. Iya. 8 kursi. 8 kursi ya Pak. Iya, saya bilang bagus, saya bilang. Nah walaupun saya sampaikan di PKS ini banyak ya kader-kader ya, ketua DPRD PKS ya, kemudian dari dapil Pekanbaru itu ada 2 kader PKS, ada Bu Arnita Sari dokter ya, kemarin sempat viral ya, di apanya itu ya, ketika menolong warga yang bukan dapilnya dari Bengkalis, katanya sampai dibilang seperti malaikat katanya gitu. Sempat viral. Kemudian ada Ustadz Sofyan Siraj ya. Ustadz Sofyan Siraj ini juga pernah ketua Partai Keadilan, kemarin juga pernah PKS, dan pernah menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru hasil pemilu 99 2004. Udah 3 tuh, ada ketua DPW, ada 7 berarti 7 anggota DPRD PKS Kota. Oh berapa tuh? Banyak calon kan? Ya kalau Ayat Cahyadi ya jelas ya. Ya walaupun nanti saya ini yakin nanti PKS akan lihat nih dari ini siapa kira-kira. Nah makanya yang saya lakukan, saya bekerja saja ya, terus bekerja. Ya kalau memang nanti ya, Partai Keadilan Sejahtera memerintahkan saya, ya tentu sebagai seorang kader saya siap. Dan tentu ya saya karena pernah wakil ketua DPRD 5 tahun 2004-2009, pernah DPRD Provinsi 2 tahun setengah dapil Pekanbaru, wakil wali kota 2 periode, insya Allah lah ya saya paham benar gitu ya, paham benar dan selalu bersama masyarakat Pekanbaru insya Allah. Ya walaupun memang banyak yang datang, sampai ada ibu-ibu, emak-emak telepon saya, itu kurang lebih 3 hari yang lalu, nangis telepon saya gitu ya.
Saya terharu juga gitu ya. Ya, telepon dia, Pak Hayat ini Bude gitu ya. Ya apa Bude? Saya langsung ingat gitu deh. Dia pernah saya bantu. Pak Hayat masih ingat sama saya kan? Iya ingat saya. Pak Hayat pernah jadi saksi nikah anak saya. Pak Hayat maju kan? Kaget juga saya ke sana gitu. Saya selalu doa Pak Hayat biar Pak Hayat maju jadi wali kota katanya. Kenapa gitu Bude? Ya pokoknya kalau Pak Hayat maju ini saya sampaikan nanti ke tetangga-tetangga saya, ke teman-teman saya. Nah jadi memang banyak juga tokoh-tokoh yang udah datang. Saya bilang ya insya Allah saya bilang. Ya, jika PKS memang amanahkan kepada saya, tentu saya harus siap ya, tentu adalah bagaimana menjadikan Pekanbaru ini ya, masyarakatnya sejahtera. Ya. Nah ini kembali ke konteks sekarang nih Pak. Ini kan di periode kedua Bapak dengan Pak Firdaus. Seperti apa sih Pak program atau prioritas utama di periode kedua duet Bapak dengan Pak Firdaus? Iya, inilah pasangan yang paling akur nih Firdaus saya. Masya Allah, paling akur di antara ya, kalau kita lihat 12 kabupaten kota hanya beberapa gitu ya. Iya. Ya, Siap, Pekanbaru. Dulu ada Rohil. Iya. Dulu ada Rohil itu. Ya. Nah, jadi dulu ada Rohil. Ya. Ya. Nah, di periode pertama itu kan kami visi Pak Wali itu Pekanbaru Metropolitan Madani. Ya. Di periode kedua visi Pak Wali itu Smart City Madani. Yang ini semua sebetulnya menuju Pekanbaru 2025 RPJP kita. Ya, rencana pembangunan jangka panjang Kota Pekanbaru. Apa itu dalam RPJP visinya? Menjadikan Pekanbaru sebagai pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat budaya Melayu menuju masyarakat yang sejahtera dengan landasan iman dan takwa. Jadi 3 saja gitu. Bagaimana perdagangan dan jasa, kemudian pendidikan, kemudian budaya Melayu. Nah, tujuannya masyarakat yang sejahtera. Namun landasannya adalah iman dan takwa. Nah, maka tetap madaninya baik periode pertama maupun periode kedua ini tidak boleh hilang. Karena ini untuk mengokohkan religius. Nah, makanya di sini SDM ini kita perhatikan. Ya. Peningkatan SDM. Yang ini melalui jenjang pendidikan sebetulnya sebelum kewenangan SMA itu dilimpahkan ke provinsi, itu kan berarti SD, SMP, SMA. Kita udah punya konsep, ya, bagaimana SDM ini ketika tamat SMA itu bisa langsung terserap dengan lapangan pekerjaan. Kan tentu untuk sejahtera harus bekerja gitu ya, harus bekerja apalagi di tengah pandemi COVID ini. Ya, tengah pandemi COVID ini banyak PHK, ya, banyak PHK. Kemudian juga banyak yang baru tamat SMA, SMK, banyak yang baru tamat kuliah. Kalau nggak ada lapangan pekerjaan bagaimana? Nah, ketika lapangan pekerjaannya tidak ada, tentu dia harus punya skill. Nah, makanya tadi SDM itu sangat penting. Nah, untuk SDM itu dulu sudah kita siapkan. Salah satunya yang sekarang menjadi kantor Dinas Pendidikan. Itu kita siapkan sebagai SMK ininya, SMK IT-nya lah ya. SMK IT-nya. Cuma karena kemudian kewenangan itu 2017 ya. 2017 kewenangannya adalah provinsi, tidak nyambung. Jadi tetap ini SDM. Ya, SDM, peningkatan SDM. Ya, peningkatan SDM ini kan harus karakter ini. Karakter ini 2 yang kita mau bangun. Karakter moral, karakter kinerja. Nah, karakter moral itu lewat Masjid Paripurna. Ya, tempat-tempat ibadah lain. Ya, gereja, ya, atau ya, kelenteng, ya, tentu sesuai dengan agama masing-masing. Ini penting sekali karakter moral. Nah, karakter moral di tengah pandemi COVID ini sangat penting sekali. Misalnya banyak PHK. Banyak PHK kalau karakter moral seseorang kurang kuat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, bisa cekcok terus. Tadi saya baru baca di salah satu berita. Ya, mudah-mudahan sih bukan karena ekonomi. Ibu muda gantung diri setelah membunuh 2 anaknya.
mudah-mudahan bukan karena ekonomi. Walaupun saya coba tadi tanya salah seorang tokoh masyarakat di sana, ini apa penyebabnya? Nah ini karakter moral kita kuatkan. Nah selain lewat itu tadi tempat-tempat ibadah, juga di SD, di SMP. Ya, saat 2 Mei 2012 itu Pak Wali sudah mencanangkan gerakan mengaji, ya, membaca Quran. Nah ini. Ya. Kemudian untuk skillnya itu kita ada peningkatan SDM itu ada kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis RW, PMB RW. Ya. Nah ini juga PMB RW ini trilogi ini tridaya, mohon maaf, tridaya. Ya, pertama adalah pemberdayaan di bidang ekonomi, kemudian juga sosial, kemudian lingkungan. Nah ini bisa saja ketika misalnya di RW itu banyak yang belum ada kerja, ini dibuat skill. Selain kita juga menyiapkan tentang dinas tenaga kerja kita agar sinergi dengan provinsi lewat PKBL, ya, Balai Latihan Kerjanya, BLK-nya, ini agar koordinasi, karena kita memang belum ada kita BLK kita, Balai Latihan Kerja. Ini pertama adalah di SDM. Kemudian yang kedua itu penguatan UMKM, karena kita ini kota dagang, ya, kota dagang, ini penguatan UMKM, ya. Nah penguatan UMKM untuk yang mikro ini kan modal-modal 1 juta 2 juta kan gitu, mikro tuh, ya. Namanya mikro. Ya. Kita sudah berikan solusi di periode pertama itu dengan UEKSP untuk modal. UEKSP ini usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam. Waktu itu kita masih 58, belum ada 83 kelurahan. Nah di 58 kelurahan 2014 ingat saya itu semuanya sudah ada UEKSP. Yang UEKSP ini merupakan dana budget sharing antara pemerintah provinsi dengan kota. Ada yang kelurahan dari provinsi 500 juta, ada yang dari kota 500 juta. Tujuannya tadi agar emak-emak kita ya, yang mungkin pengen jualan lontong, ya, itu bisa ke UEKSP di kantor kelurahan masing-masing. Nah ini. Nah kemudian yang ketiga, selain penguatan UMKM juga untuk memudahkan investasi maka infrastruktur. Ini juga menjadi perhatian kita, infrastruktur. Ya, misalnya listrik, ya alhamdulillah kerjasama dengan PLN kan, itu sudah ada PLTU 2 kali 110 MW. Kemudian ada PLTG yang sedang dibangun 250 MW. Ya, kemudian jaringan untuk masyarakat juga sebagai jaringan gas ke rumah tangga ada beberapa kecamatan, Sahil, Pekanbaru Kota 50 ini sudah, ya. Nah ini infrastruktur termasuk jalan kita angsur-angsur, ya, jalan-jalan. Nah tujuannya kemudian juga memberikan kemudahan untuk investasi, makanya kita MPP ini memberikan kemudahan investasi, dan alhamdulillah 5 tahun berturut-turut kita menjadi daerah yang mendapatkan penghargaan untuk investasi. Tujuannya apa? Ya kalau nanti banyak yang investasi, nah tentu kan akan semakin banyak lapangan pekerjaan, ya kan, semakin banyak lapangan pekerjaan, ya. Nah makanya ini pun menjadi fokus ini di sisa-sisa terakhir ini, tinggal 1,5 tahun, ya, selain terus pemerataan, ya, infrastruktur tadi, juga kita menyiapkan KIT, kawasan industri Tenayan, yang ini alhamdulillah masuk menjadi RPJMN, ya, masuk dalam RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah ini menarik Pak, ayat yang disampaikan tadi, tapi karena kita dibatasi oleh waktu. Iya betul. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari saya, mewakili dari para sobat Tribuner juga. Bapak itu ingin lebih dikenal sebagai mubalik kah, guru kah, atau seorang politisi, Pak? Saya sebagai, ya sebenarnya mubalik sama guru hampir sama. Ya. Ya sebagai mubalik saja. Iya.
Ada pesan Pak untuk sobat Tribuner dan warga Pekanbaru? Jadi kenapa khususnya? tadi saya bilang sebagai mubalik, karena tadi nahnu du'at qabla kulli syai'. Itu pesan guru-guru saya. Iya, iya. Kamu itu ya dai, ya mubalik sebelum menjadi anggota dewan, sebelum menjadi wakil ketua DPRD, sebelum menjadi wakil wali kota, kamu itu dai, nggak boleh ditinggalkan dai itu. Ya, sampai kemudian saya breakdown tuh ungkapan itu. Lebih bagus ya. Ya saya bilang jangan sampai saya ini menjadi mantan ustadz, saya bilang gitu. Jangan sampai menjadi mantan ustadz saya. Makanya saya ya kadang-kadang ini baru hari Ahad yang lalu diminta kuliah subuh. Saya tinggal di Gobah, kuliah subuhnya di Arengka, jauh ya, lumayan gitu. Nah, itu sampai-sampai ada yang tanya, "Bapak kalau kuliah subuh gimana sopir majudan?" Ya saya bawa mobil sendiri, saya bilang. Kesian ajudan tuh subuh-subuh ini. Saya bawa mobil sendiri. Mobil sendiri gitu. Nah, jadi saya memang lebih ya tadi ingin sebagai dai lah, ya penceramah. Apa tadi yang terakhir Bung Febri? Pesan untuk sobat Tribuners dan warga Pekanbaru lah pada khususnya Pak. Ya, kepada sobat Tribuner dan juga warga Pekanbaru di tengah suasana pandemi COVID-19 ini tetap kita 4M, pakai masker, ya, kemudian jaga jarak, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, dan jangan lupa doa, dan terus semangat beraktivitas, berikan yang terbaik untuk diri kita, terbaik untuk keluarga kita, terbaik untuk masyarakat kita di setiap pekerjaan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan kita semangat, terus berdoa, bersatu padu, insya Allah ya, kita bisa sama-sama membangun kota Pekanbaru yang kita cintai. Terima kasih banyak Pak Ayat Sama-sama. atas waktunya dan obrolan kita ini semoga bisa menambah wawasan baru dan menginspirasi banyak orang. Amin, amin, sama-sama. Demikianlah Sobat Tribuners, obrolan kita dengan Bapak Ayat Cahyadi, Wakil Wali Kota Pekanbaru dalam program Tribun Pekanbaru Newsmaker. Jumpa lagi kita di edisi berikutnya. Terima kasih.